Setiap malam, wanita itu akan terlebih dahulu membunuh pria-pria, kemudian mengambil darah dari jantung mereka, untuk dibuat menjadi lipstik yang penuh dengan dendam ini. Selama dioleskan dengan lembut di pipi, seketika bisa mengembalikan kecantikan yang tiada taraf. Dan saat siang hari, dia berubah menjadi dokter terhormat, yang memperlakukan setiap pasien yang datang dengan lembut. Semua orang memujinya sebagai orang yang baik hati dan cantik. Namun sejak dia datang ke klinik pengobatan tradisional, pasien tidak hanya semakin banyak, tetapi gejalanya juga sangat aneh. Yang lebih menakutkan adalah, wabah penyakit tiba-tiba muncul di kota. Ketika semua orang sibuk dan panik, Chen Huan melihat keanehan dari Suen. Untuk memverifikasi dugaan itu, maka malam itu dia diam-diam datang ke depan jendela Suen, kemudian membuka mata batin. Tak disangka, dia menemukan sebuah rahasia besar. Mengingat keseriusan situasi ini, Chen Huan pun memberikan lipstik yang digunakan Suen kepada Ning Weiyu untuk diperiksa. Ada bau darah. Dan ada dendam yang sangat kuat. Saya curiga banyak orang di kota ini menderita penyakit aneh. Terkait dengan ini, meskipun Ning Weiyu terkejut, dia tetap percaya pada karakter Suen. Kalian sudah berapa tahun tidak bertemu? Apakah ada rencana? Mungkin 5 atau 6 tahun. Apakah kamu pernah berpikir, perubahan apa yang bisa terjadi pada seseorang dalam 5 atau 6 tahun? Ning Weiyu langsung terdiam. Pepatah mengatakan setiap kejadian pasti ada sebabnya. Untuk menyelesaikan masalah dari akarnya, maka Chen Huan pun menggunakan sihir pada lipstik. Dia berencana menggunakan cara menelusuri asal-usul, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh dendam. Tak lama kemudian, mereka berdua mengikuti dendam ke sebuah rumah tua. Rumah ini dipenuhi dengan dendam yang kuat. Inilah tempat tinggal junior saya selama bertahun-tahun. Kemudian, Chen Huan memanggil kuas gambar hati, mulai mencari akar dari dendam. Terlihat kuas gambar hati berhenti sejenak di noda darah yang mengering. Segera setelah itu, dia berputar di dalam ruangan. Akhirnya, dia menunjuk dengan tegas ke arah bawah tempat tidur. Ning Weiyu melihat situasi itu. Dia segera menarik kotak kayu dari bawah tempat tidur untuk memeriksa. Namun, dia tidak menyangka bahwa di dalamnya terdapat tumpukan tulang putih. Chen Huan juga tidak tinggal diam. Dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian, dia melafalkan mantra menggambar hati. Sekarang, dengan tulang putih sebagai media, gambarnya langsung terfokus pada 5 tahun yang lalu. Tolong, selamatkan saya. Saya terjepit secara tidak sengaja. Tolong selamatkan saya. Jangan khawatir, saya seorang dokter. Dengan begitu, Suen tidak hanya dengan baik hati membuka jebakan untuk pria itu. Dia juga secara pribadi membawa ramuan herbal untuk menghentikan pendarahan. Akhirnya, dia benar-benar jatuh ke dalam bujuk rayu pria itu. Awalnya, dia berpikir mereka bisa menjalani hidup yang tenang setelah menikah. Namun, pria itu justru memanfaatkan keahliannya untuk mengumpulkan uang. Karena mendengar bahwa putri kepala desa menderita penyakit aneh. Dan kepala desa bahkan telah mencari dokter terkenal ke sana kemari. Namun hasilnya semua tidak ada solusi. Jadi pria itu memutuskan untuk mengirim istrinya berobat. Namun Suen sudah jelas bahwa kondisi gadis itu sudah terlambat. Awalnya ingin menolak dengan halus. Tapi suaminya sudah menerima biaya pengobatan. Jelas tidak ingin mengembalikannya. Maka dia mulai membujuk dengan gigih. Akhirnya Suen, di bawah bujukan suaminya, juga memutuskan untuk mengambil risiko. Dia menggunakan metode mengobati racun dengan racun. Untuk memastikan dosis obatnya, dia rela menguji obat tersebut pada dirinya sendiri. Meskipun efek obat tersebut bisa menyebabkan cacat wajah. Namun untuk berebut waktu dengan Raja Neraka, dia tetap memutuskan untuk mencoba suntikan terlebih dahulu pada gadis itu. Jika putri Anda bisa bertahan sampai malam ini, maka masih ada harapan. Terima kasih. Namun, baru saja dia selesai berbicara, Suen pun pingsan karena kelelahan. Sementara itu, gadis kecil itu juga karena kondisi yang memburuk, langsung kehilangan nyawanya. Oh gadis, sejak saat itu, Suen tidak sempat mengeluarkan racun karena pingsan, mengakibatkan wajahnya hancur total. Dan suaminya justru menunjukkan sifat aslinya. Tidak hanya menghabiskan semua harta yang dikumpulkan Suen, tetapi juga menyeret Suen ke tanah, dan memukulnya dengan tinju dan tendangan. Meskipun Suen selalu sabar, namun kali ini, pemukulan itu tidak hanya membuatnya keguguran, tetapi juga membuatnya kehilangan hak untuk menjadi seorang ibu. Maka, ia memanfaatkan saat suaminya tertidur, mengangkat tusuk rambut di tangannya. Tanpa ragu, ia mengirim suaminya ke alam baka. Namun istri kepala desa justru menyalahkan kematian putrinya sepenuhnya kepada Suen. Jadi, tanpa ragu-ragu, ia langsung memerintahkan seseorang untuk melemparkan obor ke depan pintu Suen. Berniat menggunakan api besar ini untuk membalas dendam atas kematian putrinya. Namun, saat mereka baru saja pergi, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depan pintu. Dengan wajah ini, bahkan jika sampai ke neraka, penjaga neraka pun akan merasa jemu. Semua orang hanya melihat wajah jelek ini. Saya punya cara untuk membuatmu cantik seperti sebelumnya. Seorang tabib wanita menguji obat pada diri sendiri untuk menyelamatkan pasien. Namun, tidak disangka hal itu justru mengakibatkan wajahnya hancur. Sementara itu, sikap suaminya bahkan membuat orang merasa sangat kecewa. Dia tidak hanya tidak memberikan perhatian dan dukungan yang seharusnya, melainkan malah sangat membenci dirinya. Yang lebih membuatnya putus asa adalah kehidupan kecil yang belum terbentuk di dalam perutnya, juga tidak dapat melarikan diri dari tragedi ini. Aku akan membunuhmu, bintang pembawa kematian. Saat itu, Suen akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bersabar. Maka, dia memanfaatkan saat suaminya sedang mabuk.
menggunakan peniti rambut untuk mengirim pria brengsek ini langsung ke alam baka. Setelah semuanya tenang, Suen sebenarnya ingin pergi dari dunia ini dengan wajahnya yang jelek. Namun, pada saat itu, seorang pria berpakaian jubah hitam tiba-tiba muncul. Dia mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk mengembalikan penampilannya seperti semula. Sejak saat itu, Suen bertransformasi menjadi utusan neraka, yang khusus menghukum mereka yang meninggalkan istri dan anak. Setiap hari datang ke tempat pelacuran untuk bersenang-senang pria tidak setia. Karena dengan cara ini tidak hanya bisa membasmi kejahatan untuk rakyat, tapi juga bisa mengambil darah dari hati mereka, lalu membuat lipstik yang penuh dengan rasa dendam, sehingga dapat mengembalikan penampilannya. Beberapa tahun kemudian, Ning Weiyu kebetulan melewati tempat ini saat berpraktik sebagai tabib. Dia ingin mengunjungi adik seperguruannya, namun dia menemukan bahwa rumah itu sudah sangat reot. Di dalamnya bahkan dipenuhi dengan rasa dendam. Setelah mengamati beberapa kali, dia segera menarik sebuah peti kayu dari bawah tempat tidur. Tak disangka, di dalamnya ternyata ada sekumpulan tulang putih. Apakah Suen adik seperguruannya menggoda orang untuk menguji obat? Untuk memverifikasi dugaan tersebut, Chen Huan langsung menggunakan seni melukis hati. Dengan tulang putih sebagai media, mereka tidak hanya melihat Suen yang mengalami kerusakan wajah akibat menguji obat pada diri sendiri, tapi juga melihat suaminya yang setiap hari memukulinya. Terakhir, mereka juga melihat pria jubah hitam yang memanipulasinya. Pria brengsek, dia memang pria brengsek, tapi meskipun brengsek, dia sudah mati. Sekarang kita harus menemukan Suen. Tidak boleh membiarkannya terjebak dalam kebodohan. Ning Weiyu sudah khawatir tentang adik muridnya. Dia langsung bertanya pada Chen Huan apakah sudah ada ide. Mengingat Suen telah disakiti oleh pria brengsek, dan baru-baru ini semakin sering orang-orang mati secara tidak bersalah di tempat pelacuran. Maka segera ada ide. Dia pertama-tama membantu Ning Weiyu menempelkan jenggot, agar dia berpura-pura menjadi pria brengsek. Kemudian pergi ke King Hualou bersama temannya. Asalkan uangmu cukup, saya jamin kamu akan puas. Kemarin saya baru saja menjual gelang istri saya, mendapatkan banyak uang. Madam mendengar percakapan mereka. Dia semakin ramah menyambut. Setelah kedua orang itu masuk, Chen Huan berpura-pura menjadi istri Ning Weiyu untuk menangkap basah. Kamu datang untuk minum di tempat pelacuran. Kamu, siapa yang mengizinkanmu datang? Takut Suen tidak mendengar. Chen Huan bahkan meningkatkan suaranya dan berteriak keluar. Melihat Suen belum muncul. Jadi, kedua orang itu berpura-pura berdebat dan pergi ke tempat yang kosong. Ternyata di antara keduanya yang saling menarik, Suen benar-benar muncul. Melihat Suen ingin melakukan pembunuhan, maka, Chen Huan segera mengambil tindakan dan mengusirnya. Lalu, dia dengan cepat menggambar formasi pengikat di tubuhnya. Ternyata kalian semua sudah tahu, pria brengsek itu memang pantas mati, adik perempuan. Namun, menggunakan nyawa orang lain untuk memperbaiki penampilan sendiri, itu tetap saja adalah sihir jahat. Suen dipenuhi dengan kebencian. Ditambah lagi, setiap hari menggunakan bedak yang mengandung rasa dendam. Meskipun memiliki niat baik, takutnya sudah lama habis oleh rasa dendam itu. Chen Huan melihat situasi itu. Dia langsung mengarahkan kuas lukis hati ke dahi Suen. Ingin menggunakan cara ini untuk menarik rasa dendam yang ada padanya. Namun, mantra itu tidak hanya terputus oleh pria jubah hitam yang tiba-tiba muncul. Bahkan botol kecil yang menyimpan rasa dendam juga direbut. Ternyata alasan pria berjubah hitam muncul sekarang adalah untuk merebut harta si Chen Huan. Akhirnya berhasil mendapatkannya. Kini bisa memenuhi keinginan. Maka dengan sekali gerakan, dia mengalihkan rasa dendam yang ada pada Suen, mengkristalkan menjadi sebuah arwah penasaran. Sambil mengendalikan arwah penasaran untuk menyerang, pria berjubah hitam juga mengambil kesempatan untuk pergi. Dan pada Suen, setelah tidak ada lagi rasa dendam, akhirnya kembali menjadi baik seperti sebelumnya. Untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya, maka dia pun menghilang bersama arwah penasaran di tempat itu. Sejak saat itu, Suen meninggalkan sebuah surat untuk Ning Weiyu dan kemudian pergi selamanya. Dalam surat itu tertulis, dia telah melepaskan masa lalu. Sejak saat itu, mengembara di dunia, menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka. Dia tidak hanya ingin mencoba menemukan kembali niat awal sebagai tabib, tapi juga ingin kembali menjadi dirinya yang baik seperti dulu. Semoga kakak seperguruannya memiliki kehidupan yang baik dan lancar. Selamanya tidak akan bertemu. Malam pertama pernikahan, pengantin pria tiba-tiba membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhur. Saat istrinya tertidur lelap, dia bahkan dengan kuat mencekik leher istrinya. Bersabarlah sedikit, segera akan berlalu. Saat ini, meskipun hati pengantin pria terasa seperti ditusuk jarum, namun dia tidak menyesali keputusan ini, karena hanya dengan membunuh istrinya terlebih dahulu, mereka bisa memiliki pertemuan yang lebih baik di masa depan. Sebenarnya, Gu Zeng juga adalah orang yang malang. Zengzi, ini bukan karena aku mengatakanmu. Pengantin pria tidak boleh bertemu pengantin wanita sehari sebelum pernikahan. Cepatlah kembali. Namun saat dalam perjalanan pulang, secara tidak sengaja terjatuh dari tebing, dan sebatang dahan kecil ini, ternyata langsung menjadi pembawa maut bagi Gu Zeng. Namun saat Gu Zeng berada di ambang kematian, seorang pria misterius tiba-tiba muncul di sampingnya. Besok dia akan menikah. Mati seperti ini terlalu disayangkan. Saya akan membantumu memperpanjang hidup. Bagaimana jika kamu melakukan sesuatu untukku? Gu Zeng yang tidak rela mati seperti ini. Dia langsung menyetujuinya. Setelah itu, dia akhirnya menikahi Yuyan. Dia mengira mereka bisa menjalani hidup dengan tenang. Namun, kebahagiaan tidak bertahan lama. Tidak lama setelah menikah, Yuyan terkena penyakit parah. Dan Gu Zeng bahkan menjual semua barang berharga di rumah. Dia juga memanggil banyak dokter untuk merawat istrinya. Namun,
Hasil yang diberikan selalu sama. Penyakit nyonya sudah tidak bisa diobati. Sebaiknya kamu mempersiapkan urusan terakhir. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa meminta bantuan kepada pria misterius. Alasan saya bisa menyelamatkan adalah karena kamu sama sekali tidak percaya bahwa kamu akan mati. Saya bisa menggunakan energi iblis untuk memperpanjang hidupmu. Namun, Yuyan berbeda. Meskipun dia menderita penyakit terminal, namun, dia tetaplah seorang manusia yang hidup. Apa yang kamu maksud? Hanya jika dia mati, barulah kamu bisa menggunakan sihir untuk menyelamatkannya. Kemudian pria itu mengungkapkan sebuah strategi, mati satu tumbuh seribu. Karena dia menghitung bahwa malam ini sumur kuno di rumah Guzeng akan mengubah menjadi entitas spiritual. Selama Yuyan dibunuh sebelum proses pengubahan itu, maka jiwa Yuyan dapat menyerap energi spiritual dari sumur tersebut. Namun, saat melihat istrinya yang tertidur lelap, Guzeng merasa sangat tertekan. Namun demi pertemuan yang lebih baik di masa depan, dia tetap menahan kesedihan dan membuat pilihan. Hingga istrinya kehilangan kesempatan hidup. Sumur itu memang mulai mengubah menjadi entitas spiritual. Dan jiwa Yuyan akhirnya dapat terlahir kembali. Namun untuk menyatukannya kembali, harus terlebih dahulu memperbaiki tubuh istrinya. Jadi Guzeng harus dalam waktu 7 hari. Setiap hari memberi darah hewan ternak ke mulut Yuyan. Namun, tindakan ini justru membuat jiwa Yuyan sangat ketakutan. Sehingga kehilangan kesempatan untuk menyatu dengan tubuh. Melihat istrinya yang tidak kunjung hidup kembali, Guzeng hanya bisa menanyakan alasan kepada pria misterius. Namun, jawaban pria misterius membuatnya terjebak dalam keputusasaan. Tidak bisa tanpa beban. Bagaimana mungkin kamu bisa fokus bekerja untukku? Sejak saat itu, Guzeng dihapus ingatannya. Dia sepenuhnya menjadi alat bagi pria misterius. Setiap hari membantunya mengumpulkan kemarahan. Sementara Yuyan berusaha agar suaminya tidak lagi dikendalikan. Jadi, dia bersama Chen Huan dan yang lainnya merencanakan sebuah jebakan. Mereka terlebih dahulu menyuap seorang pendongeng. Mengarang cerita tentang seorang gadis yang dipaksa untuk menikah. Akhirnya dibunuh dengan tragis dan setelah mati memiliki kemarahan yang sangat besar. Setiap tahun pada hari kematiannya, dia akan keluar dan berkeliaran di jalan ini. Segera setelah itu, dia mengatur banyak larangan di rumah. Setelah Chen Huan menggunakan sihir untuk menyembunyikan semua larangan, dia mulai mengulang adegan pernikahan dalam cerita. 1 penghormatan kepada langit dan bumi. 2 kali sujud di aula tinggi. Pasangan saling sujud. Namun saat keduanya mulai melakukan penghormatan, Guzeng memang datang juga. Hanya saja dia tidak mengumpulkan rasa dendam, melainkan juga karena penampilan pengantin wanita, membuat segel sedikit longgar. Dan justru karena kebingungannya yang singkat, memberikan waktu bagi orang-orang untuk membuka formasi. Akhirnya di bawah ikatan larangan, Guzeng akhirnya tetap terikat di tempat itu. Mari kita buka segel yang ada pada tubuh Guzeng terlebih dahulu. Dengan dibukanya segel, Guzeng juga mendapatkan kembali semua ingatannya. Meskipun dia bertemu kembali dengan istrinya, namun dia tetap tidak bisa bersamanya. Karena dengan hancurnya segel, hidupnya juga telah mencapai akhir. Wanita melompat ke sungai untuk bunuh diri bersama karena cinta, berjanji dengan kekasih untuk terlahir kembali bersama. Namun wanita itu menunggu dengan penuh penderitaan selama 10 tahun. Namun kekasihnya tak kunjung muncul. Dalam hatinya, dendam membara. Sejak saat itu, setiap kali ada rombongan pernikahan melewati jembatan ini, pengantin wanita akan terlihat tergila-gila. Dengan tatapan kosong, mereka akan berlutut dan sujud ke arah ujung jembatan. Tidak hanya itu, dia akan datang ke rumah kekasihnya setiap beberapa hari. Dengan cara mengintimidasi, dia memberi tekanan kepada mertuanya. Di mana Duan Langku? Air hujan di bawah ini sangat dingin. Lebih baik kau menemani aku. Duan Laoye merasa ketakutan. Jadi dia segera mencari seorang master untuk membantu mengusir roh. Namun Chen Huan berkata, untuk menyelesaikan masalah ini, harus membuat pihak lain melepaskan obsesi sepenuhnya. Jadi malam itu dia membawa Duan Laoye ke jembatan batu, menjelaskan kebenaran kepadanya. Sebelum anakku menikah, dia pergi bersama menuju alam baka denganmu. Dia tidak bertahan hidup dengan hina. Ternyata, 10 tahun yang lalu, ketika mereka menikah, seorang wanita secara tidak sengaja jatuh dari jembatan dan tenggelam. Dan pengantin pria tidak dapat menahan pukulan. Ia juga mengikuti pengantin wanita melompat dari jembatan dan memilih untuk bunuh diri bersama karena cinta. Kini makamnya masih ada di barat kota. Tulang belulangnya mungkin sudah membusuk. Kamu tidak akan menemukan dia. Mungkin dia sudah bereinkarnasi. Kemudian dia menyuruhnya untuk melepaskan obsesi. Segera lahir kembali. Mungkin di kehidupan selanjutnya mereka bisa bersatu kembali. Bagaimana aku bisa melepaskan? Bagaimana dia bisa melepaskan? Ini bukan hasil yang dia inginkan. Dia juga tidak ingin hasil seperti ini. Karena mencari kekasih telah menjadi satu-satunya obsesi yang dia tinggalkan di dunia ini. Karena kalian semua tidak dapat menemukannya, maka tinggallah dan temani aku menunggunya. Setelah mengatakannya, dia mengangkat air sungai di kedua sisi dan mengelilingi Duan Lang. Kemudian keduanya menghilang bersama di atas jembatan. Asal kalian menemukan Duan Lang dalam 3 hari, aku akan membebaskannya. Sebagai seorang ahli sihir, Chen Huan segera menyatakan ingin menghancurkannya hingga jiwanya terbang. Tak disangka, Liu Yingying justru tidak takut, malah mendekati Chen Huan. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkanku, sudah pasti kamu akan menyerangku lebih dulu. Untuk apa berlama-lama berbicara denganku di sini? Tidak bisa mengalahkan. Tak bisa juga menakut-nakuti untuk mundur. Orang-orang hanya bisa mencari alternatif lain. Mencari adik Duan Lang untuk menemukan celah.
Mengetahui bahwa keduanya semasa hidup, Duanlang setiap hari harus antre untuk membeli tahu busuk untuk Liu Yingying. Maka, dia meminta Ning Weiyu menyamar sebagai Duanlang untuk bertemu dengan Liu Yingying. Aku membawa tahu busuk kesukaanmu. Kamu adalah Duanlang. Iya, aku. Liu Yingying melihat dia melanggar janji dan bertahan hidup dengan hina. Maka, dia meminta Duanlang untuk memilih antara dirinya dan ayahnya. Namun, Duan Laoye yang tidak mengerti kebenaran. Begitu sadar, dia langsung menghancurkan rencana mereka. Ayah, apa kamu terkejut? Aku adalah anakmu. Aku adalah Ziyu. Dokter Ning. Anakku sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Menipuku dengan film kucing yang halus. Sekali lagi menipuku. Kucing yang menggoda sangat berharga. Liu Yingying marah meluap-luap dari hati. Dalam sekejap, ia akan memberikan hukuman kepada keduanya. Untungnya, Chen Huan bertindak tepat waktu. Ini berhasil menghindari terjadinya tragedi. Hanya bentrokan kekuatan sihir antara keduanya. Namun, itu menyebabkan kekacauan waktu dan ruang. Bahkan membawa semua orang langsung ke 10 tahun yang lalu. Yang lebih kebetulan adalah, hari ini adalah hari pernikahan besar Duanlang dan Liu Yingying. Melihat situasi itu, Chen Huan segera memikirkan cara untuk mencegah tragedi. Mereka pertama-tama menculik Duanlang dan memukulnya pingsan. Kemudian membantu Ning Weiyu menyamar menjadi sosok Duanlang. Akhirnya, mereka juga mengubah rute penjemputan pengantin. Namun, dalam setiap rencana yang sempurna, selalu ada celah. Rute baru saja berjalan setengah jalan. Teknik penyamaran pun kehilangan efektivitasnya. Dan orang-orang yang menjemput pengantin masih mengira mereka bertemu dengan makhluk aneh. Semua orang ketakutan dan melarikan diri ke sana kemari. Sementara itu, Liu Yingying melihat waktu semakin dekat. Namun, rombongan penjemput pengantin tak kunjung muncul. Maka, dia memerintahkan rombongan untuk berangkat dan bergabung dengan mereka. Namun, saat mereka sampai di jembatan batu, tiba-tiba angin jahat bertiup kencang. Seiring dengan kereta yang bergoyang ke kiri dan kanan, tubuh Liu Yingying kehilangan keseimbangan. Dia bahkan terjatuh dari kereta bunga dan jatuh ke jembatan batu. Dan ketika Duanlang tiba, yang dia lihat adalah tubuh tunangannya yang sudah dingin. Kesedihan yang tak tertandingi adalah ketika hati mati. Kemudian Duanlang perlahan mengangkat Liu Yingying. Dia dengan tegas memilih untuk bunuh diri bersama karena cinta. Namun, saat semua orang merasa sedih, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jembatan di samping terpengaruh. Jembatan itu bahkan mulai berubah menjadi makhluk spiritual. Hingga saat itu, Chen Huan baru memahami segalanya. Ternyata, tindakan tragis kedua orang ini adalah bunuh diri bersama karena cinta. Membuat jembatan batu membuka kesadarannya. Bahkan menganggap dirinya sebagai Liu Yingying. Jembatan spiritual ini adalah jiwa aslimu. Bukan Liu Yingying yang sudah mati. Roh jembatan. Ini adalah sebuah rumah yang aneh. Semua pelayan di dalamnya mengenakan topeng. Pelayan wanita ditutup dengan kertas putih. Yang penting adalah mereka semua tidak memiliki lidah. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Namun yang lebih aneh adalah, tuan rumah pria mahir dalam musik tetapi tidak memiliki telinga. Dan meskipun nyonya rumah terlihat manis, dia terlihat agak linglung. Chen Huan merasa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jadi malam itu, dia mulai mencari tahu alasannya. Namun ketika kedua orang itu datang ke gudang untuk mencari, mereka secara tidak sengaja mengaktifkan mekanisme di dalam ruangan. Melihat pria berambut acak-acakan di dalam ruang gelap, Chen Huan segera teringat akan sebuah bentuk hukuman yang sangat kejam. Memotong keempat anggota tubuhnya, menghilangkan kedua matanya, memasukkan tembaga ke dalam kedua telinganya, memotong lidah dan tenggorokannya. Dianggap sebagai manusia babi. Untuk memverifikasi dugaan di dalam hatinya, Chen Huan langsung mengarahkan pena penggambar hati ke dahi pria itu. Namun meskipun dia telah membaca ingatan pria itu sudah sepenuhnya gila. Mereka hanya bisa mendengar dengan susah payah dari percakapan mereka. Pelakunya adalah muridnya. Dia juga adalah tuan rumah villa kecapi saat ini, Gong Nan. Maka kedua orang itu bersiap untuk menghadapi Gong Nan. Namun mereka diberitahu oleh pelayan di pintu. Hari ini adalah hari pernikahan tuan mereka. Namun kedua orang itu sudah mengetahui tindakan Gong Nan. Tentu saja mereka tidak ingin melihat pengantin wanita mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, saat Gong Nan menikah, Chen Huan mulai mengingatkan Ning Weiyu untuk menunggunya setelah pernikahan selesai. Memanfaatkan kesempatan untuk membuat Gong Nan mabuk. Sementara itu, dia diam-diam akan menyelamatkan pengantin wanita. Namun kedua orang itu tidak pernah memikirkan pengantin wanita setelah dibawa ke kamar pernikahan. Dia langsung menggantungkan diri di balok rumah. Dan Gong Nan melihat pesan terakhir istrinya yang menyuruhnya untuk bertobat. Dan tubuhnya yang sudah dingin. Dia baru menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Betapa egoisnya semua yang telah dilakukannya. Sebenarnya Gong Nan sejak kecil sudah ditanamkan benih kebencian. Sejak diambil sebagai murid oleh guru kecapi. Karena bakat Gong Nan yang luar biasa. Guru kecapi pertama-tama membuatnya pingsan. Akhirnya bahkan memotong telinganya. Dan setelah dewasa, Gong Nan karena cacat fisiknya, ia berniat untuk melompat ke sungai dan mengakhiri hidup. Namun tanpa disangka, ia diselamatkan oleh Ali. Setelah itu, Ali tidak hanya tidak menganggap rendah cacat fisiknya. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa dia adalah murid guru kecapi, ia malah menjalin persahabatan dengannya. Perlahan-lahan, keduanya jatuh cinta. Namun saat Gong Nan datang untuk melamar, ia justru dihina oleh ayah Ali. Jangan katakan itu tentangmu. Bahkan jika itu tentang gurumu. Jujur saja, dia hanya seorang guru kecapi. Apa hakmu untuk menikahi putri saya? Begitulah, ia dan Ali akhirnya terpaksa berpisah. Dan setelah kehilangan cinta, Gong Nan kembali ke tepi sungai untuk mengakhiri hidup.
Namun, pada saat itu, seorang pria berpakaian hitam yang muncul entah dari mana mulai membujuknya. Dia terikat oleh keluarganya dengan dupa babi panggang. Mengapa kamu tidak menghancurkan keluarganya? Biarkan dia selamanya bergantung padamu. Sejak saat itu, dia pertama-tama menjadikan gurunya yang telah menyiksanya sejak kecil menjadi manusia babi. Lalu mengendalikan rasa dendam dengan suara kecapi. Membuat orang tua Ali meninggal dengan cara yang tragis. Catnip Films. Dan Ali setelah orang tuanya meninggal, langsung membawa harta warisan dan tinggal bersama Gongnan. Namun, kehidupan seperti ini tidak berlangsung lama. Ali segera menyadari hal-hal aneh di dalamnya. Melihat sekelompok pelayan baru ini, tidak hanya menutupi wajah mereka dengan kertas putih setiap hari. Dia melukai pipinya. Bahkan, dia dengan kejam dipotong lidahnya. Ali dengan hati yang sakit bertanya kepada Gongnan, mengapa ini terjadi? Daripada khawatir ada orang yang membujuknya di kemudian hari, tidak bisa berbicara malah membuatnya tenang. Namun jawaban Gongnan membuat Ali tidak bisa menahan diri. Setelah bertengkar hebat dengan Gongnan, dia ingin pergi. Namun, belum sempat dia keluar dari ruangan. Dia sudah dibekukan di tempat oleh kemarahan Gongnan. Sampai kedua orang itu menikah. Gongnan yang menyambut tamu. Baru saat itu Ali kembali sadar. Namun, saat itu Ali akhirnya mengerti mengapa orang tuanya tiba-tiba meninggal. Dia juga tahu mengapa semua orang memakai topeng setiap hari. Dan tidak bisa berbicara. Namun dia sangat mencintai Gongnan. Tidak mau dan tidak ingin melihat Gongnan karena terus melakukan kejahatan. Jadi setelah meninggalkan sepucuk surat, dia pun memutuskan nadinya. Akhirnya menggantungkan kain merah dari pernikahan di balok rumah. Karena dia ingin menebus kesalahan Gongnan dengan kematiannya. Semoga setelah aku mati, Anan bisa kembali seperti dulu. Ini adalah sejenis sihir jahat dari zaman kuno. Pertama, orang dewasa yang ditangkap dimasukkan ke dalam kendi anggur. Kemudian, kendi tersebut disegel dengan baik. Setelah proses pengawetan selama 71 hari, pria di dalam kendi dapat langsung menyusut menjadi seperti saat berusia 7 atau 8 tahun. Namun, tindakannya yang setiap hari menangkap pria dewasa secara gila-gilaan telah membuat penduduk desa di sekitarnya merasa terancam. Maka, kepala desa mengorganisir orang-orang untuk mengepung pria tersebut. Namun, tak disangka dalam pertarungan tersebut, pria itu berubah menjadi monster. Kemudian, hanya dengan satu serangan, semua pria kuat kehilangan kemampuan bergerak. Dalam keadaan terpaksa, kepala desa hanya bisa meminta bantuan dari ahli lukis hati, Chen Huan. Mengingat seriusnya situasi ini, maka, Chen Huan langsung membawa orang-orang ke tempat di mana monster sering muncul. Meskipun tidak ada orang di dalam ruangan, namun, mereka menemukan segelas air panas di atas meja. Masih panas. Mengingat monster belum pergi jauh. Maka, Chen Huan langsung menggunakan sihir untuk mengambil aroma dari gelas tersebut. Dan menggunakan kuas hati untuk menunjukkan arah. Siapa sangka kuas hati justru membawa mereka ke sebuah ruangan gelap. Ini adalah sebuah gua. Ketika semua orang merasa bingung, tiba-tiba, beberapa bayangan anak-anak muncul dari dalam kendi anggur. Hidup sebagai perjalanan. Mati sebagai tempat kembali. Puisi-puisi ini seolah memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Tanpa disadari, Ning Weiyu pun ikut membacanya. Untungnya, Chen Huan menghentikannya tepat waktu. Ini mencegah bencana yang akan terjadi. Jika terus bernyanyi seperti ini, kamu akan kehilangan nyawa. Siapa sangka ketika Ning Weiyu sadar kembali, bayangan-bayangan itu langsung melayang ke udara. Setelah berputar mengelilingi semua orang, bersama dengan Ning Weiyu, semuanya menghilang di dalam gua. Chen Huan mengerti bahwa kepala desa pasti menyembunyikan kebenaran. Jadi dia bersiap untuk mencari kepala desa dan melanjutkan pertanyaan. Namun, ia menemukan topeng yang menyamar sebagai monster di tangannya. Apa ini? Jika kalian tidak ingin bicara, aku akan pergi. Nona Chen, saya bilang, ternyata setiap tahun, pemerintah datang ke desa untuk merekrut tentara. Namun mereka hanya memiliki satu keturunan. Mereka khawatir jika anak-anak pergi, akan ada kecelakaan. Jadi, kepala desa berpikir sejenak dan muncul sebuah rencana. Mereka pertama-tama menyembunyikan anak-anak mereka. Kemudian mereka mulai menyebarkan rumor tentang monster yang menangkap orang. Agar legenda terdengar lebih meyakinkan. Mereka bahkan membuat topeng monster khusus. Setiap beberapa hari, mereka menyuruh seseorang berpura-pura menjadi monster dan berkeliaran. Namun, saat mereka berakting untuk menipu orang, ternyata, benar-benar ada monster yang datang ke desa. Dan monster itu sering menculik pemuda di desa. Mungkin itu milik Tuan Qin. Diam. Catnip Film. Chen Huan mendengar bahwa mereka masih menyembunyikan sesuatu. Jadi dia melanjutkan interogasi. Dan beberapa orang memang merasa takut. Kucing yang menginginkan bayangan mangkuk kucing hanya bisa menceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu. Di desa datang seorang biksu bernama Qin. Melihat anak-anak yang polos dan ceria, maka ia membuka sebuah sekolah swasta di desa. Namun sejak mendengar bahwa ada monster di desa, dan telah menangkap semua anak-anak, Tuan Qin pun pergi mencari tanpa henti. Hingga ia menemukan topeng yang disembunyikan oleh kepala desa di gang. Beberapa orang takut rencana mereka terbongkar. Maka mereka berkolaborasi untuk mencekik Tuan Qin. Kemudian mengubur Tuan Qin setelah itu. Namun beberapa hari kemudian, mayat itu menghilang tanpa jejak. Chen Huan akhirnya mengerti kebenaran dari kejadian ini. Meskipun beberapa orang itu sangat jahat, namun mengingat banyak orang yang tidak bersalah juga terlibat, maka ia kembali berjalan menuju gunung. Namun baru setengah jalan, ia melihat Ning Weiyu yang sudah menghilang. Hanya dengan sekali lihat, dengan cepat dia menyadari perbedaan Ning Weiyu. Ternyata benar. Detik berikutnya, Ning Weiyu langsung mengeluarkan lidahnya yang panjang dan berdarah. Untungnya,
Chen Huan sudah bersiap-siap. Dengan demikian, dia berhasil menyelamatkan rekannya. Kapan kamu menyadari keberadaanku? Kegeraman yang ada padamu hampir membuatku tercekik. Lepaskan ilmu sihir yang ada pada anak-anak itu. Aku akan memberimu jalan hidup. Namun, setelah mendengar itu, monster itu langsung melepas penyamarannya. Lalu mulai bertarung dengan Chen Huan. Setelah beberapa putaran pertarungan, Chen Huan terlebih dahulu berhasil mengusirnya. Kemudian melompat ke atas. Lalu, saat ia lengah, dia langsung menggunakan kuas hati untuk mengendalikannya di tempat. Dengan pengencaran kuas hati, kegeraman di tubuh pria itu juga perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, dia kembali sadar sepenuhnya. Setelah ditanya, semua orang akhirnya mengerti. Ternyata dia dan Tuan Qin adalah saudara Sam. Meskipun hubungan mereka baik, namun, kepribadian mereka sangat berbeda. Dia suka ketenangan setiap hari, maka dia melanjutkan tradisi di kuil. Namun, Tuan Qin tidak suka terikat, jadi dia pergi ke tempat yang miskin. Memulai mengajar dan mendidik. Hanya saja dia tidak pernah berpikir mendengar kabar tentang kakak senior lagi. Keduanya sudah terpisah oleh kehidupan dan kematian. Untuk memiliki kekuatan membalas dendam untuk kakak senior, dia tanpa ragu mengorbankan jiwanya kepada orang berpakaian hitam. Meskipun demikian, dia tetap tidak tega untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hanya memasukkan penduduk desa yang ditangkap ke dalam kendi anggur. Kemudian menggunakan metode khusus, membuat mereka semua kembali ke wujud anak-anak. Karena selama anak-anak ini tidak pernah tumbuh dewasa, dunia akan selalu damai. Ketika kesadaranku pulih, juga saat aku menemui ajal, mantra yang ada pada mereka juga akan hilang dengan sendirinya. Kucing yang rakus. Namun, kekuatan anggur itu tidak dapat dibalikkan. Mereka tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Anak kecil ini sangat aneh. Wajahnya tidak memiliki sedikit pun warna darah. Namun, denyut nadinya sangat normal. Saat pria itu merasa bingung, dia menemukan bahwa semua penduduk desa memiliki gejala yang sama dengan bocah itu. Hingga dalam perjalanan kembali, pria itu baru menyadari ada yang tidak beres. Karena bunga dandanan yang ditanam di ujung desa menandakan pertanda baik. Dan setiap tahun pasti mekar satu bunga. Mekarnya bunga berarti penduduk desa hidup aman dan sehat. Ketika saya pergi untuk pengobatan gratis tahun lalu, saat itu, bunga itu ada 16. Hari ini saat saya lewat, saya menghitung lagi. Ternyata masih 16. Jadi dia merasa pasti ada yang berubah di desa. Untuk memverifikasi dugaan, maka semua orang memutuskan untuk kembali ke desa dan menyelidiki. Namun, saat mereka tiba di pintu desa, mereka menemukan seluruh desa sudah kosong. Saat semua orang merasa bingung, kepala desa tiba-tiba muncul di belakang mereka bersama semua penduduk desa. Kenapa kalian kembali lagi? Ning Weiyu tentu tidak bisa mengungkapkan niatnya untuk kembali. Dia ragu-ragu selama setengah hari. Barulah dia mengalihkan topik pembicaraan. Kalian pergi kemana? Saya dan para warga desa menyelesaikan ziarah ke makam beberapa orang tetua dan kepala desa. Ning Weiyu merasa bahwa hal ini tidak sederhana. Jadi dia mengusulkan untuk berziarah ke makam para tetua. Namun kepala desa meskipun memiliki kekhawatiran, setelah sedikit berpikir, dia tetap mengabulkan permintaannya. Namun ketika semua orang baru saja tiba di kompleks pemakaman, Chen Huan langsung melihat ada yang tidak beres. Terlihat dia memusatkan energi spiritual di telapak tangannya. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan kuat. Seiring dengan hilangnya kabut, kompleks pemakaman itu tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya. Namun Ning Weiyu yang fokus berziarah tidak menyadari hal itu. Jadi ketika dia mengangkat tubuhnya dan melihat ke atas, dia langsung terkejut melihat pemandangan di depannya. Desa Chengxi jelas hanya memiliki lebih dari 100 orang. Bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak makam? Namun kepala desa tidak terlihat panik. Seolah-olah sudah memikirkan alasan yang dibuat-buat, mengklaim bahwa mereka telah memindahkan semua kuburan lama ke sini. Namun setelah mendengarnya, mereka tidak percaya sepatah kata pun. Maka beberapa orang itu diam-diam menyusup ke desa saat malam tiba. Siapa sangka, mereka baru saja sampai di ujung desa. Mereka dihadang oleh sekelompok warga desa. Rekan-rekannya berniat untuk menjelaskan. Namun tanpa sengaja, salah satu dari mereka menjatuhkan lentera ke arah warga desa, diiringi dengan jeritan kesakitan. Warga desa itu segera terbakar menjadi abu oleh api. Kita telah menjadi pembakar dan pembunuh. Cepat tutup mulutmu. Api dari lentera kecil ini, bagaimana mungkin bisa membunuh seseorang? Tak disangka, setelah kata-kata itu diucapkan, semua warga desa mulai berkumpul. Kemudian mereka mendekati beberapa orang itu dengan goyang-goyang. Terlihat bahwa mereka yang datang tidak berniat baik. Maka Chen Huan langsung mengambil kuas lukisnya. Lalu ia mengatur formasi. Inilah yang membuat semua penduduk desa terikat di tempat itu. Bayangan kucing yang menggiurkan. Ayo pergi. Meskipun semua orang untuk sementara terhindar dari bahaya, tapi juga keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Karena semua ini sepenuhnya berada dalam kendali kepala desa. Berhentilah. Biarkan mereka pergi. Biarkan yang seharusnya beristirahat. Beristirahat. Bayangan kucing yang menggiurkan. Meskipun kepala desa berjanji pada istrinya, tapi kuas di tangannya tidak berhenti. Kucing yang menggiurkan. Di bawah pengaturan sengaja kepala desa, semua orang tanpa sadar sekali lagi tiba di kompleks pemakaman. Namun belum sempat mereka bereaksi. Segera setelah itu, sekumpulan besar penduduk desa merangkak keluar dari makam. Kemudian langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, Chen Huan segera menarik Ning Weiyu untuk kembali melalui jalan yang sama. Meskipun semua tempat dipenuhi penduduk desa, tapi dalam situasi di mana beberapa orang menarik dengan keras, akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah gubuk jerami.
Melihat semua penduduk desa berkumpul ke arah gubuk jerami, Chen Huan merasa putus asa. Hanya bisa mencari cara untuk menghadapinya di dalam rumah. Melihat banyak papan arwah terletak di atas meja, maka dia segera memiliki ide. Siapa orang yang paling dihormati di desa? Tentu saja itu adalah kepala desa. Setelah mendapat petunjuk dari Ning Weiyu, Chen Huan langsung mengarahkan pandangannya pada papan arwah kepala desa. Karena dia ingin memanfaatkan ketakutan yang ditimbulkan oleh kepala desa untuk membuka kebuntuan yang dihadapi saat ini. Namun, tindakannya perlu memanggil sisa jiwa kepala desa terlebih dahulu. Jadi dia meminta Sima Kongkong menyamar sebagai putri kepala desa, untuk mencurahkan isi hati satu sama lain di depan papan arwahnya. Sementara itu, Chen Huan segera melancarkan mantra, langsung menyebarkan sisa pengaruh kepala desa ke seluruh desa. Dengan adanya ketakutan dari kepala desa, desa itu memang menjadi tenang. Namun, sebelumnya mereka terus melawan penduduk desa, namun mengabaikan saat Ning Weiyu masuk ke dalam gubuk jerami, terluka di leher oleh penduduk desa. Melihat racun menyebar ke seluruh tubuh, detik berikutnya, Ning Weiyu tiba-tiba pingsan. Maka semua orang berdiskusi. Chen Huan menjaga keselamatan semua orang. Sima Kongkong pergi mencari obat penawar. Namun, tidak pernah terbayangkan, dia justru bertemu dengan putri asli kepala desa di tengah jalan. Jadi, tanpa ragu, dia langsung menangkapnya, dan membawanya kembali ke gubuk jerami untuk diikat. Sementara Chen Huan melihat dia terperangkap dalam kemarahan, maka dia menggunakan sihir dan menusukkan pena ke dahinya, hingga semua kemarahan terkumpul di ujung pena, kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Gadis itu baru saja pulih kesadarannya. Namun setelah pulih kesadarannya, gadis itu segera terjebak dalam penderitaan yang tiada akhir. Ternyata setahun yang lalu, gadis itu berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke kota membeli barang. Namun saat pulang ke rumah malam hari, dia menemukan seluruh desa telah terbakar habis. Setelah mencari, dia menemukan, dia menjadi satu-satunya yang selamat di seluruh desa. Chan Mao Yingxi, tunangannya tidak tega melihatnya begitu sedih. Jadi dia menggunakan sihir jahat untuk menciptakan mimpi yang sempurna untuknya. Namun meskipun mimpi itu indah dan sempurna, dia tetap sulit untuk melarikan diri dari belenggu kenyataan. Karena suaminya suka menonton pertunjukan, jadi wanita itu selalu mulai bersiap-siap lebih awal setiap malam. Namun, pada hari itu, tiba-tiba ada seekor kucing hitam masuk ke dalam rumah, dan kemudian langsung mengendalikan kesadaran wanita itu. Sejak saat itu, wanita itu setiap malam akan berubah menjadi wajah kucing. Dan ketika orang-orang datang dengan terburu-buru, pelayan itu sudah tergeletak di genangan darah. Chen Huan melirik nyonya ketiga yang tatapannya kosong, memahami bahwa dia telah kehilangan jiwa dan dirasuki roh jahat. Jadi malam itu dia membuat sebuah altar di halaman. Jiwa asli nyonya ketiga seharusnya ada di sini. Ning Weiyu merasakan merinding di punggungnya. Saat dia mencari-cari di sekeliling, dia melihat seekor kucing hitam dengan cepat pergi. Ning Weiyu sebenarnya ingin mengejarnya. Namun, pada saat itu, orang kertas tiba-tiba terbakar sendiri. Melihat Chen Huan tampak bingung, dia pun menceritakan kembali apa yang baru saja terjadi. Chen Huan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat beberapa orang mencari kucing hitam itu, mereka secara tidak sengaja memasuki sebuah batasan. Ketika beberapa orang merasa bingung, mereka melihat nyonya kedua berjalan tergesa-gesa menuju mereka. Tuan Ning, apakah Anda melihat anak saya, Kun'er, anak Anda? Semua orang di sana terlihat bingung, karena mereka mendengar bahwa anak nyonya kedua sudah meninggal sejak kecil. Jangan mencarinya lagi. Ini cukup menakutkan. Namun, begitu kata-kata itu keluar, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul. Meskipun beberapa orang terkejut, mereka segera mengenali bahwa anak laki-laki itu adalah Kun'er. Melihat nyonya kedua kembali kepada mereka, Ning Weiyu dengan cepat memeluk Kun'er. Meskipun pertemuan ibu dan anak itu sangat mengharukan, tetapi satu kalimat dari teman mereka menyebabkan masalah besar. Anak ini jelas sudah mati, dan masih dipikirkan oleh ibunya. Sangat menyedihkan. Namun ketika Kun'er mengetahui bahwa dirinya sudah mati, dia malah ketakutan dan berubah menjadi asap hitam di tempat itu. Dan nyonya kedua melihat anaknya kehilangan jiwa dan raga. Seketika itu juga, dendam membara. Dengan satu gerakan, dia langsung mencengkeram batang leher pria itu. Aku ingin kalian semua mengiringi anakku ke dalam kubur. Di saat krisis, Chen Huan segera mengeluarkan beberapa koin tembaga. Setelah disusun menjadi sebuah pedang panjang. Pertama-tama, dia menggunakan pedang panjang itu untuk menyelamatkan Sandera. Segera setelah itu, dia terbang ke udara. Dengan sihir yang menyebar di udara, perisai itu akhirnya menghilang tanpa jejak. Setelah seharian penuh perjuangan, beberapa orang akhirnya menemukan jiwa asli nyonya ketiga. Waktunya jiwa asli kembali ke tempatnya. Nyonya ketiga, cepat ikut aku. Akhirnya, di bawah pengaruh sihir Chen Huan, Yuan Po nyonya ketiga akhirnya menyatu dengan tubuhnya. Awalnya mengira semuanya akhirnya selesai. Namun saat melihat nyonya ketiga lagi, dia mendapati bahwa dia sudah dicekik oleh nyonya kedua. Aku akan membunuhnya. Catnip film. Melihat nyonya ketiga yang sekarat, Chen Huan hanya bisa terpaksa bertindak. Setelah mengikat nyonya kedua di tempat, Chen Huan pun mengeluarkan kuas lukisnya. Dengan membaca ingatan dari kuas lukis, Chen Huan akhirnya memahami kebenaran dari situasi ini. Ternyata kehidupan pernikahan nyonya ketiga dan Tuan Lu selalu harmonis dan saling menghormati. Sangat penuh kasih sayang. Awalnya mengira bisa hidup bahagia selamanya. Namun sejak anaknya tenggelam dan meninggal, Tuan Lu dengan cepat menikahi nyonya ketiga. Melihat pria yang pernah sangat dicintainya, kini sedang bermesraan dengan wanita lain. Nyonya ketiga benar-benar putus asa. Namun, saat dia bersiap untuk melompat ke sungai dan mengakhiri hidupnya,
Tiba-tiba muncul seseorang berpakaian hitam yang membujuknya. Kau akan mati seperti ini. Apa yang menjadi miliknya? Orang lain juga tidak akan bisa mendapatkannya. Itu benar. Sejak saat itu, dia pertama-tama memanfaatkan saat nyonya ketiga tertidur, memotong sehelai rambutnya. Kemudian, dia menggunakan ilmu hitam yang diajarkan oleh orang berpakaian hitam, menjadikan Yuan Po nyonya ketiga sebagai titik pusat dari perisai. Akhirnya, dia bahkan memanggil Kunir yang sudah mati di dalam perisai. Meskipun nyonya ketiga mendapatkan sedikit penghiburan psikologis, dia juga menghabiskan sisa umur yang dimilikinya. Tolong, kau harus berusaha menyelamatkan nyonya kedua. Maksimal 3 bulan. Minimal setengah bulan. Ini adalah takdir. Gadis itu setiap malam akan terus-menerus batuk darah. Hanya bisa bergantung pada mantau darah manusia untuk mempertahankan hidup. Nenek, saya tidak mau makan. Jika ada yang menemukannya, kamu akan dibunuh. Cepat makanlah. Setelah makan, penyakitnya akan sembuh. Namun, gadis itu hanya makan beberapa suap, dan ternyata pingsan. Nenek terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Jadi, ia segera meminta bantuan Dokter Ning di desa. Tolong selamatkan cucu saya, Huniu. Tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan kotak obat. Namun, setelah Dokter Ning memeriksa nadi, ia menemukan bahwa masalahnya tidak sederhana. Apakah Niu-Niu baru-baru ini makan sesuatu? Siapa sangka, begitu dia selesai berbicara, dia langsung dipukul pingsan oleh nenek dari belakang. Ketika dia bangun, dia dengan ketakutan menemukan dirinya sudah terikat dengan erat di atas papan. Dia ingin membujuk Huniu untuk membebaskannya. Kebetulan, hari ini adalah bulan purnama, dan Huniu, setelah menyerap cahaya bulan, seketika mulai berubah menjadi iblis. Saat Huniu yang kehilangan akal sehat bersiap untuk menikmati santapannya. Untungnya, nenek kembali membawa mantau darah manusia. Itu berhasil menarik perhatian Huniu. Dia mengira akhirnya telah terlepas dari bahaya. Namun, setelah nenek menekan sifat iblis Huniu, dia malah langsung menghormat kepada Ning Weiyu. Hormatan yang kedua ini adalah sebagai ucapan terima kasih karena telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan Huniu. Ning Weiyu yang mendengar itu juga merasa bingung. Dia pun segera bertanya apa arti mengorbankan diri. Apakah Anda tahu tentang mantau darah manusia? Mantau darah manusia. Ning Weiyu hanya berpikir sejenak, lalu menceritakan legenda tentang mantau darah manusia. Setelah itu, dia tidak lupa mengingatkan nenek, bahwa legenda ini hanyalah desas-desus yang tidak benar. Sebenarnya tidak ada dasar fakta untuk itu. Omong kosong. Cucu perempuan saya, Huniu, telah memakan mantau darah manusia, dan tidak lagi batuk darah. Ternyata setahun yang lalu, Huniu menderita tuberkulosis paru-paru, dan setiap hari batuk darah terus-menerus. Nenek tidak tega melihat cucunya mati seperti itu. Jadi dia hanya bisa mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk mencari bantuan. Namun karena uang yang dimilikinya sudah habis, tidak ada yang mau membantu. Saat nenek merasa putus asa, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul, dan melemparkan mayat seorang narapidana ke sampingnya. Kemudian dia memberitahu nenek, bahwa dia memiliki cara untuk mengobati tuberkulosis paru-paru, dan tidak meminta uang sepeser pun. Benarkah, mantau darah manusia, mengobati tuberkulosis paru-paru? Sejak saat itu, meskipun Huniu tidak lagi batuk darah, namun keadaan mentalnya semakin memburuk setiap harinya. Nenek sangat cemas. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan lagi kepada pria berpakaian hitam, Chan Mao Yingxi. Hanya dengan darah orang yang sangat baik hati, penyakit Niu-Niu bisa disembuhkan sepenuhnya. Catnip film, bayangan kucing. Siapa orang yang sangat baik hati? Dokter Ning dari Jisi Tang. Bukankah dia orang yang sangat baik hati? Jadi nenek terlebih dahulu mengakui kesalahannya kepada Ning Weiyu. Kemudian dia mengasah pisau besar di tangannya hingga berkilau. Kehormatan dan kebahagiaan. Meskipun Ning Weiyu memohon dengan putus asa, nenek tetap saja mengarahkan pisau ke pergelangan tangannya. Darah segitu bagaimana cukupnya? Aku hanya bisa memenggal kepala. Tak disangka, di saat-saat kritis ini, Huniu yang telah menjadi iblis menggigit leher nenek dari belakang, hingga nenek benar-benar kehilangan nyawanya. Baru setelah itu, Huniu mengarahkan targetnya kepada Ning Weiyu. Untungnya, Chen Huan segera menghentikannya. Dengan demikian, nyawa Ning Weiyu terselamatkan. Hanya saja, setelah Huniu melarikan diri, penduduk desa yang sedang berjalan-jalan di malam hari benar-benar sial. Dan setelah Chen Huan mengejar sampai ke sini, pria mabuk itu sudah kehilangan nyawanya. Pepatah mengatakan keberuntungan tidak datang berdua, musibah tidak datang sendirian. Adegan ini kebetulan dilihat oleh penjaga malam. Karena barang bukti ditemukan bersama pelaku, maka Chen Huan langsung dijatuhi hukuman mati. Waktu siang telah tiba, eksekusi dilaksanakan. Saat Algojo mengangkat pedangnya untuk mengeksekusi, kejadian tak terduga terjadi lagi. Terlihat Huniu jatuh dari langit. Setelah mendarat, dia langsung mencengkeram leher Algojo. Sementara Chen Huan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan belenggu, lalu dengan cepat mendorong Huniu menjauh. Setelah menyelamatkan Algojo, Chen Huan segera menggambar jimat. Setelah jimat digambar selesai, dengan keras dia mendorong. Dia langsung mengikat Huniu di tempatnya. Meskipun Chen Huan telah membersihkan namanya, namun Huniu masih berada dalam keadaan terubah menjadi iblis. Agar dia tidak meninggalkan penyesalan, maka Chen Huan melakukan sihir, agar Huniu melihat adegan dirinya membunuh neneknya. Dan Huniu langsung merasa sangat menyesal setelah sadar. Bolehkah aku pergi melihat nenekku lagi? Untuk menebus kesalahan. Akhirnya, Huniu langsung menabrak dan mati di depan makam neneknya. Satu sisi permata merah, satu sisi dendam. Embun beku muncul, pisau jatuh, kabut darah menyebar.
Orang lain menukar nyawanya untukku di kehidupan ini. Hidup dan mati ditentukan oleh aku, bukan oleh takdir. Wanita itu tiba-tiba menyadari. Dua pria di depannya sangat tidak normal. Meskipun mengenakan kostum opera dengan mata melotot. Namun, tidak ada aura kehidupan yang terasa dari mereka. Sebaliknya, lukisan di layar itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Saya melihat aktor pria ini memiliki aura yang luar biasa. Pastinya dia bukan orang biasa. Ternyata kamu punya pandangan yang tajam. Siapa yang sedang berbicara? Itu adalah orang di dalam lukisan yang berbicara. Melihat orang di dalam lukisan berkedip sebagai tanda pengakuan. Pria itu langsung terkejut. Monster apa ini? Saya bukan monster, saya manusia. Segera setelah itu, terdengar daya tarik dari dalam lukisan. Langsung membawa kedua orang itu ke dalam lukisan. Aktor pria itu melihat bahwa Chen Huan memiliki kemampuan yang tidak rendah. Jadi, setelah membawa mereka ke tengah teater, dia pun bertanya apakah mereka bisa membangunkan pria ini. Apa yang terjadi padanya? Tuan Muda Ning tidak tahu. Dengarkan saya menjelaskan semuanya. Ternyata Zhong Ning adalah seorang penggila opera. Selama San Bu tampil di panggung, Zhong Ning pasti akan pergi untuk mendukung. Begitulah, setelah dua orang itu semakin akrab, mereka langsung berkembang menjadi sahabat dekat yang saling berbagi segalanya. Awalnya mengira persahabatan seperti ini bisa bertahan selamanya. Namun, hingga hari ini, kakak Zhong Ning akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia pun menasihati Zhong Ning untuk mengutamakan karir. Namun, Zhong Ning tidak hanya tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia malah bertengkar hebat dengan kakaknya. Maka, pria itu kembali menemui San Bu. Dia awalnya ingin membeli San Bu dengan uang, agar dia meninggalkan pinggiran kota barat. Namun, San Bu menyatakan bahwa meskipun dia sudah bernyanyi untuk mencari nafkah, semua uang yang didapatnya pun berasal dari usahanya sendiri. Jadi, dia menolak tawaran itu tanpa ragu. Pria itu melihat bahwa San Bu juga tidak bisa dibujuk atau diancam. Maka, dia hanya bisa pergi dengan penuh kemarahan. Namun, ketika San Bu kembali, malam itu, gedung opera tiba-tiba terbakar. Dan ketika Zhong Ning bertemu San Bu lagi, dia mendapati bahwa San Bu telah menjadi mayat yang dingin. Sejak saat itu, Zhong Ning setiap hari tinggal di rumah, menghabiskan waktu mabuk di depan gambar San Bu. Namun, pada hari itu, tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam masuk ke rumah, dan Zhong Ning yang sudah sadar langsung bergumul dengan orang itu. San Bu khawatir Zhong Ning akan dalam bahaya, jadi dia menarik Zhong Ning ke dalam lukisan. Sampai Zhong Ning masuk ke dalam gulungan lukisan, San Bu baru menyadari keseriusan masalah, karena dia tidak hanya tidak bisa mengeluarkan Zhong Ning dari lukisan, bahkan menyebabkan Zhong Ning sepenuhnya kehilangan kesadaran. Sudah berapa lama dia seperti ini? Sudah 3 tahun. Ning Wei Yu meskipun terkejut, namun, dia tetap menarik lengan Zhong Ning untuk memeriksa nadinya. Melihat bahwa dia tidak berbeda dengan orang hidup, jadi dia segera mengeluarkan jarum perak. Untungnya, dengan adanya jarum perak untuk mengalirkan, Zhong Ning segera sadar. Chan Mao Yingxi, akhirnya kamu bangun. Apa yang terjadi padaku? Obsesi yang berubah menjadi entitas supernatural. Dia bukan San Bu yang sebenarnya. Setelah pengingat dari Chen Huan, Zhong Ning baru menyadari, ternyata San Bu adalah manifestasi dari obsesinya sendiri. Meskipun hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk, namun ia tetap berharap Chen Huan bisa membawa mereka keluar dari lukisan. Namun, Chen Huan tidak setuju setelah mendengar itu. Kamu adalah orang luar. Dia adalah orang di dalam lukisan. Kamu bisa keluar. Dia tidak bisa. Bagaimana jika dipaksa untuk dibawa keluar? Dalam sekejap, dia akan hancur menjadi abu. Dan setelah mendengar itu, Zhong Ning, tanpa ragu, langsung membuat pilihan. Dia berniat untuk tetap di dalam lukisan dan selalu menemani San Bu. Dan San Bu, meskipun terharu, juga membuat sebuah keputusan untuk berterima kasih kepada kedua orang itu. Membangunkan Zhong Ning, dia kembali naik ke panggung opera untuk menghibur semua orang dengan sebuah adegan dari Farewell My Concubine. Namun, saat mendekati akhir, dia malah melakukan sesuatu yang nyata. Dia melakukan bunuh diri di atas panggung. Meskipun sekali lagi menghadapi kematian, namun kali ini dia melakukannya dengan rela. Karena hanya dengan menghilang sepenuhnya, Zhong Ning bisa melupakan dirinya sendiri, mendapatkan kehidupan baru. Dan seiring dengan kematian San Bu, semua orang langsung dipindahkan ke dunia luar melalui gulungan lukisan. Pria itu melihat adiknya yang hilang selama 3 tahun akhirnya kembali. Segera mengucapkan terima kasih kepada Chen Huan. Namun, Chen Huan tidak hanya tidak menghargainya. Sebaliknya, dia langsung menggunakan sihir untuk membekukan semua orang di tempat itu. Kami sekarang masih di dalam lukisan. Masih di dalam lukisan. Karena dia telah menggunakan kuas pelukis hati untuk mendeteksi penjaga pintu saat masuk. Saat itu, dia merasa aneh. Mengapa mereka tidak memiliki aura kehidupan sama sekali? Sebaliknya, mereka malah penuh dengan kebencian terhadap pemilik rumah. Jadi setelah mendengar cerita tentang San Bu, dia pun memiliki sebuah dugaan yang berani. Jadi, mereka semua adalah jiwa yang kamu bunuh. Pria itu melihat bahwa semuanya terungkap. Maka, dia segera berlutut. Baru kemudian dia mengungkapkan seluruh kebenaran cerita. Ternyata setelah dia meninggalkan gedung opera pada hari itu, dia mengirim orang untuk membakar gedung opera. Awalnya ingin menakut-nakuti San Bu. Namun, akibatnya justru membunuh semua orang di gedung opera. Sementara itu, adiknya Zhong Ning menjadi semakin putus asa setelah kematian San Bu. Tidak hanya setiap hari mabuk berat, tetapi juga setiap hari mengenang di depan gambar. Karena terpaksa, dia pun bersiap untuk mengirim orang mencuri gambar itu. Namun, hal itu justru membuat Zhong Ning terjebak di dalam gambar. Dan saat dia sudah tidak berdaya,
Seorang pria bernama Luo Hou menemukannya, mengklaim bahwa jika dia membantunya menyelesaikan satu hal, dia bisa membantunya menyelamatkan Zhong Ning. Namun, tidak disangka, dia justru mengurung saya di dalam gambar ini, membuat para aktor yang telah meninggal menjaga saya sepanjang waktu. Chen Huan sangat membenci tindakan pria itu. Namun, melihat bahwa dia benar-benar menyesal, dia pun membiarkan pria itu bertobat di depan semua arwah, dan berjanji bahwa jika dia mendapatkan maaf dari semua orang, dia pasti akan menyerahkan diri ke pihak berwenang. Setelah mendengar itu, semua orang akhirnya melepaskan dendam mereka, akhirnya menghilang dari dunia bersama gulungan gambar. Wanita setiap malam akan terlebih dahulu membunuh pria, lalu mengambil darah dari jantung mereka, membuat lipstik yang penuh dengan energi kebencian. Terakhir, cukup oleskan dengan lembut di pipi. Dalam sekejap, bisa mendapatkan wajah seindah malaikat. Namun, pada hari ini, dia justru ditemukan oleh Chen Huan yang mengetahui rahasia besar ini. Untuk memverifikasi dugaan, maka, Chen Huan malam itu diam-diam menyusup ke dalam ruangan. Namun, ketika lipstik dibuka, dia tetap saja ketakutan hingga berkeringat dingin. Karena di dalamnya tidak hanya berbau busuk, tapi juga penuh dengan energi kebencian. Mengingat sejak Su Wen datang ke sini, setiap hari ada satu orang yang mati secara tidak berdosa. Maka, dia memanfaatkan kesempatan saat Su Wen keluar, diam-diam mengikutinya dari belakang, berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, Chen Huan tidak pernah menyangka bahwa Su Wen akhirnya masuk ke sebuah rumah bordil, dan dia dihalangi oleh mucikari di luar pintu. Dalam keadaan terpaksa, Chen Huan hanya bisa menunjukkan lipstik kepada orang-orang. Ada bau darah. Tidak hanya ada bau darah, tapi juga ada energi kebencian yang kuat. Kalau begitu, mari kita panggil Su Wen. Tanyakan langsung padanya. Su Wen ada di Gang Qinghua. Tempat itu tidak bisa dimasuki oleh wanita. Akhirnya setelah berdiskusi, tugas untuk menyusup ke rumah bordil jatuh pada Kong Kong dan Xiao Men. Siapa sangka, kedua orang itu baru saja menemukan Su Wen. Mereka benar-benar terkejut, melihat Su Wen yang biasanya cantik dan baik hati, saat ini seperti iblis, sedang menyerap darah dari jantung pria. Xiao Men tidak berani menunda, langsung menggunakan sihir untuk membekukan keadaan di tempat itu. Bisakah kau membantunya? Untuk menyembuhkannya, harus tahu mengapa dia bisa menjadi seperti ini. Di bawah nasihat orang-orang, Su Wen akhirnya menceritakan kehidupan tragisnya. Ternyata cerita ini terjadi 5 tahun yang lalu. Pada hari itu, Su Wen sedang naik gunung untuk mencari obat. Tiba-tiba tertarik oleh suara panggilan minta tolong. Aku tidak sengaja terjepit, tolong aku. Kata pepatah, jika melihat ketidakadilan di jalan, harus membantu. Apalagi aku sendiri adalah seorang dokter kaki lima. Jadi Su Wen setelah melepaskan penjepitnya, langsung mulai peduli dengan keadaan orang itu. Namun setelah berbincang, Su Wen bahkan menemukan bahwa orang itu sangat sesuai dengan kriteria pasangan yang diinginkannya. Untuk meninggalkan kesan baik pada orang itu, maka Su Wen lebih memperhatikan saat melakukan pengobatan. Jika saudara perempuan yang masih lajang juga seperti Su Wen, menginginkan perhatian dari lawan jenis, pasti harus mencoba momong. Di sini tidak ada tekanan sosial dari orang-orang yang dikenal. Asal kamu online, akan ada pria lajang berkualitas di sekitar yang akan menghubungimu untuk mengobrol. Lembut dan perhatian menemanimu di setiap momen kesepian. Di Momo, selalu ada seseorang yang akan memberikan balasan hangat dengan cepat. Selalu ada seseorang yang benar-benar peduli dengan perasaanmu. Dengan mudah menemukan orang yang benar-benar mengerti kamu. Namun yang tidak diketahui Su Wen adalah, sebenarnya pria itu sudah tertarik pada pandangan pertamanya. Dia sudah merasakan ketertarikan. Jadi setelah kejadian ini, keduanya dengan cepat menjadi suami istri. Mereka mengira bisa hidup bahagia selamanya. Namun tak disangka, pada hari itu, pria itu mengatakan bahwa dia telah mengambil sebuah bisnis besar untuknya. Kepala desa setuju dengan kamu dan putrinya. Tapi bukankah dia selalu tidak setuju dengan metode mengobati dengan racun? Ternyata putri kepala desa menderita penyakit aneh. Su Wen mendengar dan pernah membantu memeriksa nadinya. Meskipun saat itu hanya ada 7 lapisan keyakinan. Namun jika menggunakan metode mengobati dengan racun, peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Namun ketika kepala desa mendengar bahwa dia ingin mengobati dengan racun, dia langsung menolak. Namun setelah itu, meskipun kepala desa mencari banyak dokter terkenal, hasil akhirnya tetap membuatnya pasrah. Jadi dalam keadaan terpaksa, dia pun kembali mencari Su Wen. Namun penyakitnya, saya tidak memiliki kepastian 100%. Melihat istrinya ingin menolak, pria itu langsung mulai memuji. Kamu adalah tabib dewa yang ada di dunia ini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan. Melihat suaminya begitu mendukungnya, Su Wen awalnya menggigit gusi. Kemudian ia setuju dengan hal itu. Untuk memastikan segalanya berjalan lancar, Su Wen bahkan menguji racun pada dirinya sendiri. Meskipun racun masuk ke dalam tubuhnya dan merusak wajahnya, ia tetap berusaha secepat mungkin untuk mengobati gadis kecil itu. Namun meskipun begitu, akhirnya tetap saja tidak bisa menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Sejak saat itu, Su Wen menjalani kehidupan yang seperti neraka. Di mana uangnya? Kamu pergi ke Gang Qinghua lagi. Di mana uangnya? Pria itu tidak hanya menghabiskan semua harta, tapi juga sangat membenci dirinya. Bahkan tidak memperhatikan bahwa Su Wen sedang hamil. Ia pun menyeretnya ke tanah. Melihatnya masih belum puas. Kemudian mulai memukul dan menendangnya. Hingga Su Wen terkurung dalam rasa sakit. Hingga Su Wen kehilangan janinnya. Pria itu akhirnya pergi dengan rasa tidak puas. Seperti yang dikatakan, kekecewaan terdalam adalah ketika hati mati rasa. Ketika dia melihat kebencian pria ini dengan jelas. Dalam keadaan putus asa, dia memanfaatkan saat pria itu tertidur. Dia langsung mengirimnya ke neraka.
Sementara istri kepala desa juga karena kehilangan putrinya. Akhirnya, dia melampiaskan semua kemarahan kepada Suen. Namun, ketika Suen mengira semuanya akan berakhir, tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian hitam di tengah api besar. Aku punya cara untuk membuatmu cantik seperti semula. Apakah kamu mau? Sejak saat itu, Suen setiap malam akan berubah menjadi utusan neraka, khusus untuk menghukum mereka yang meninggalkan istri dan anak. Pria yang hanya tahu bersenang-senang setiap hari.